Ada yang bilang curi start, ada juga yang bilang bahwa ini termasuk bagian dari politik identitas. Seorang bakal calon presiden menggunakan simbol-simbol agama untuk bisa mendapatkan suara rakyat, untuk bisa mendapatkan kemenangan dalam kontestasi pemilihan. Tapi nggak banyak, ataupun juga nggak sedikit juga mas saya, nggak sedikit juga yang kemudian menilai bahwa ini nggak ada apa-apanya kok, dan bahkan menilai bahwa ini adalah keren, dan juga bisa diikuti oleh bakal calon presiden lainnya. Lalu bagaimana dengan pandangan para narasumber yang hadir pada malam hari ini? Saya akan perkenalkan kepada Anda satu persatu. Sudah hadir di samping saya Pak Kiai Haji Khalil Nafis selaku Ketua MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selain Pak Yai Khalil Nafis, juga ada di narasumber lainnya sudah bergabung dalam perbincangan ini secara daring. Ada Mas Guntur Romli, Ganjaris ataupun juga pendukung Ganjar Pranowo. Selamat malam Mas Guntur Romli. Selamat malam. Baik, dan juga ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Bang Ade Armando selaku politisi PSI. Selamat malam Bang Ade Armando. Malam. Baik, Bang Ade, langsung saja saya ini akan mencuplik dari akun X begitu kan yang Anda nge-tweet Bang Ade. Jadi saya mungkin bisa sampaikan kembali apa yang Anda tulis di sini atau di akun medsos ini. Masa serendah ini sih kampanye politiknya? KPI kan punya aturan yang melarang disusupkannya iklan dalam azan televisi. Jangan mentang-mentang pemilik TV-nya adalah pendukung Ganjar, terus jadinya boleh ada iklan Ganjar dalam azan. Bang Ade ini menulis ini sebagai seorang akademisi, sebagai seorang politisi, atau sebagai apa sebenarnya? Sebagai ketiga-tiganya ya, sebagai politisi, akademisi, warga negara. Jadi saya kaitkan dengan pengantar Anda tadi ya. Jadi yang saya kritik ini nggak ada kaitannya dengan mencuri start ya, ataupun misalnya politik identitas. Buat saya sebetulnya iklan seorang kandidat dengan aroma agama, dengan simbol-simbol agama, itu adalah sebuah hal yang wajar saja dilakukan di era ini ya. Nah, ya tentu saja agar tidak misalnya dituduh ini berpihak hanya pada salah satu agama, memang kalau bisa barangkali contohnya Pak Ganjar lah ya. Kalau Pak Ganjar menunjukkan bahwa dia itu ke masjid sholat, dia juga mungkin perlu juga bikin iklan dia datang ke gereja gitu ya, bertemu dengan umat Kristen, bersahabat di sana, atau mungkin merayakan Natal, dia datang ke wihara dan seterusnya. Supaya jangan dituduh melakukan politik identitas. Tapi sebetulnya beriklan dengan menampilkan sosok religiusitas orang kandidat itu biasa-biasa aja. Menurut saya itu tidak perlu dipersoalkan. Dan kalau dibilang misalnya mencuri start, ya kan memang kita tahu sejak lama pun berbagai pihak misalnya partai-partai politik sudah bikin kampanye yang paling terkenal kan yang pan itu ya. Itu kan udah berulang kali setiap hari muncul di layar televisi kita. Jadi kalau sekarang Pak Ganjar juga melakukannya, itu adalah hal yang wajar. Yang buat saya jadi persoalan adalah yang melanggar aturan dan hukum adalah karena dia ditampilkan di siaran azan, ya program azan. Kalau itu ya memang nggak boleh, ada aturannya. Aturannya yang mengeluarkan adalah KPI. KPI itu udah bilang bahwa tidak boleh siaran azan itu disusupi dengan iklan built-in. Itu jelas ada kalimatnya. Dan kemudian Undang-Undang Penyiaran juga menyatakan bahwa setiap stasiun televisi harus menjaga netralitas. Jadi dalam menjelang pemilihan presiden tahun 2024 ini, walaupun Pak Haritanu itu adalah pemilik stasiun televisi, banyak ya, ada 4 kalau nggak salah, dan dia adalah jangan karena dia adalah seorang pendukung Pak Ganjar, kemudian dia memanfaatkan stasiun televisinya untuk mengkampanyekan Pak Ganjar, apalagi di sebuah siaran azan. Itu betul-betul kalau menurut saya so low, sangat rendah. Tapi kritik saya tidak tujukan kepada Pak Ganjar ya. Pak Ganjar ini kan cuma jadi objek dari si iklan itu ya. Dialah yang dipilih menjadi talentnya di sana. Dan itu jelas dalam rangka kampanye terhadap dirinya. Tapi kan yang bersalah, kalau ada yang bersalah nih, dan saya yakin ada yang bersalah, itu adalah pembuat iklannya, ya, dan orang yang menyiarkannya ke publik, yaitu stasiun televisinya. Jadi harus clear dulu, yang saya kritik adalah bukan soal kubu Pak Ganjarnya, bukan Pak Ganjarnya, bukan politik identitasnya, bukan curi startnya. Baik, kami itu sudah dulu ya. Baik, kami sudah tahu sekarang bagaimana sudut pandang dari Bang Ade Armando. Bang Guntur Romli juga mungkin bisa berikan tanggapan mengenai hal ini. Iya, terima kasih Mbak.
Jadi ini kalau disebut dengan kampanye politik tentu saja bukan. Tapi kalau disebut dengan kampanye untuk sholat, itu benar. Azan itu kan mengajak orang untuk sholat. Dan dalam video itu tidak ada simbol-simbol partai politik, tidak ada simbol-simbol capres. Jadi kalau disebut sebagai kampanye mengajak orang sholat, itu benar. Dan menurut saya seorang mengekspresikan identitas keagamanya itu merupakan hak dan itu dilindungi oleh undang-undang. Dan Mas Ganjar mengekspresikan dia sebagai seorang muslim yang baik, sebagai muslim yang taat, yaitu hak dia dan kita harus menghormati. Dan juga kalau kita lihat rekam jejak Mas Ganjar kan memang kehidupannya dia memang seperti itu. Mas Ganjar punya acara Jatang Bersolawat 10 tahun bersama Habib Syekh. Mas Ganjar terekam dengan sholat Idul Fitri bersama Pak Jokowi, sholat Jumatan, ketahlilan, sholawatan, istighosahan dan lain sebagainya bersama para ulama, para habaib dan para kiai. Jadi itu menunjukkan ekspresi identitas keagamaan seseorang, spiritualitas keagamaan seseorang, dan itu masing-masing warga negara punya hak. Ya tidak hanya Mas Ganjar, yang politis yang lain, misalnya dia seorang religius, seorang Kristen, rajin ke gereja, menampilkan simbol dia, silakan. Orang yang Hindu, orang yang Buddha dan sebagainya. Ekspresi inilah yang menyebabkan kita menjadi bangsa yang besar karena berbineka dan beragam, bertoleransi, ya kan? Karena dengan itulah kita bisa melihat perbedaan-perbedaan yang ada dan merangkai dalam persatuan. Nah, juga ketika misalnya muncul bahwa ini apakah kampanye atau politik identitas, saya katakan bahwa tidak. Kita perlu membedakan itu soal yang politik identitas, ya, bahwa menggunakan agama, menggunakan suku untuk memecah belah, untuk merendahkan yang lain. Tapi ini kan tidak, Mas Ganjar. Dalam tayangan azan itu adalah untuk mengajak kepada kebaikan, melakukan kampanye agar orang sholat, dan dia belum menjadi apa-apa ya. Kecuali misalnya dia ketika menjadi presiden atau memasukkan programnya harus ada kegiatan sholat berjamaah. Nah, itu menurut saya yang bisa masuk politisasi agama. Tapi seseorang yang mengekspresikan identitas keagamaannya itu merupakan bagian dari hak seseorang warga negara dan itu yang dilindungi oleh undang-undang. Demikian, Mbak. Bang Utomi, berarti ini bukan termasuk iklan built-in di dalam azan seperti tadi yang dikatakan oleh Bang Ade Armando, bukan tergolong itu, tapi ini adalah tergolong mengkampanyekan sholat, mengajak orang-orang untuk sholat. Begitu maksud Anda, Bang Guntur? Ya, betul. Ya, betul. Baik, nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai hal ini. Bang Ade Armando bisa berikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Bang Guntur Romli, termasuk juga Pak Kiai Khalil Nafis, tapi setelah jeda kami akan segera kembali saat lagi.